Matahari sore menyinari aspal panas Tanah Abang, namun ketenangan yang terasa hanyalah ilusi. Di tengah riuh pasar dan bising knalpot, ada satu sudut yang selalu membuat orang menunduk saat melintas, Blok G, tempat di mana legenda bernama Maung Hercules pernah menanamkan teror. Dulu, namanya menggetarkan, tubuh besar, tangan berotot penuh luka lama, dan tatapan tajam seperti binatang buas yang hanya tahu dua hal, menguasai atau menghabisi. Tapi 5 tahun terakhir, Hercules menghilang. Kabarnya ia pensiun, membuka bengkel motor kecil di gang sempit, meninggalkan dunia kekerasan yang membesarkan sekaligus menghancurkannya. Namun Tanah Abang tak pernah tidur. Saat Hercules sibuk membenahi mesin tua di bawah pohon asam, dunia lamanya perlahan bangkit dari kubur. Preman-preman baru muncul, wajah-wajah asing dengan logat luar kota, mulai menempati lahan parkir, kios kosong, bahkan mengatur distribusi barang. Mereka tak tahu, atau mungkin sengaja menantang. Yang pasti, aroma busuk kekuasaan mulai menyebar. Para pedagang lama mulai resah. Uang keamanan yang dulu hanya sekadar simbol, kini menjadi pemerasan terang-terangan. Dalam sebulan, 5 pedagang kabur, 2 ditikam karena melawan. Di sebuah warung kopi tua, 3 lelaki renta duduk membicarakan satu nama, Hercules. Kalau Maung masih ada, pasti dia udah tebas leher mereka, gumam Pak Darto sambil mengaduk kopi yang tak lagi hangat. Tapi Maung bukan lagi raja jalanan. Dia kini orang biasa, yang bangun pagi menyapu bengkel, makan nasi uduk, dan malamnya tidur ditemani radio tua. Semua luka lama sudah dikunci. Atau begitulah ia kira, sampai satu sore, seorang bocah berlari ke bengkelnya, menangis sambil membawa tas plastik berlumur darah. Ada yang tusuk Om Bram. Di depan kios, mereka ngancam semua pedagang. Bocah itu gemetar, matanya liar penuh ketakutan. Maung berdiri perlahan, tangan kanannya masih kotor oleh oli. Di detik itu, dunia lama menyapa kembali. Wajahnya tegang, tak berkata apa-apa, hanya menatap ke kejauhan seperti sedang memanggil bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Di bawah pohon asam, angin mendadak diam. Seolah tahu, badai akan datang lagi. Dan di balik bengkel kecil itu, di laci paling bawah, masih tersimpan parang panjang berkarat. Hercules tahu, waktu damai telah selesai. Tanah Abang memanggilnya kembali. Dan seorang Maung, tak akan tinggal diam ketika tanahnya diinjak preman asing. Malam menurunkan kelamnya ke atas langit Tanah Abang, namun di jantung pasar, terang lampu-lampu sorot justru menyinari parade kekuasaan baru. Serigala Timur, kelompok preman modern dari luar Jakarta, datang bukan untuk cari makan, mereka datang untuk menguasai. Mereka tak seperti preman zaman dulu yang cuma minta rokok dan uang keamanan. Mereka datang dengan formasi militer, 100 orang, dibagi dalam kelompok kecil, lengkap dengan radio HT, senjata tajam, bahkan senjata api rakitan. Pimpinan mereka, Bram Tanduk, dikenal kejam. Ia mantan residivis pembunuhan, yang kini mencoba membangun kerajaan gelapnya di ibu kota. Bram tak pernah takut pada legenda. Ketika nama Hercules disebut, ia hanya tertawa, menyebutnya, macan ompong yang udah jinak. Di mata Bram, kekuasaan hanya milik yang berani membunuh paling banyak. Dan untuk menunjukkan itu, ia memerintahkan anak buahnya menyerang kios milik Om Bram, sahabat lama Hercules, dan mengirim pesan berdarah ke seluruh blok. Kios dibakar, tubuh Om Bram ditusuk 5 kali, dan para pedagang disuruh menonton. Semua ini direkam, disebarkan lewat grup pedagang, sebagai tanda bahwa Tanah Abang kini milik Serigala Timur. Keesokan harinya, suasana pasar mencekam. Polisi datang, tapi hanya untuk formalitas. Semua orang tahu, beberapa dari mereka sudah dibeli. Di antara kerumunan yang berdoa di kios yang hangus, seorang lelaki besar berdiri tanpa bicara. Hercules, dengan jaket kulit lamanya, memandangi tempat sahabatnya mati. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi matanya menyimpan bara. Ia tidak menangis, ia juga tidak marah. Tapi ia tahu, ini bukan sekadar pembunuhan, ini deklarasi perang. Di malam yang sama, di bawah cahaya remang bengkel, Hercules membuka laci paling bawah. Parang berkarat itu kini digosok perlahan. Satu persatu anak buah lamanya ia hubungi, yang masih hidup, yang masih punya nyali. Ada yang sudah jadi sopir angkot, ada yang kerja sebagai satpam ruko, tapi begitu mendengar suara Hercules, mereka tahu, Maung bangkit. Kode lama kembali hidup, dan seperti masa lalu,
Ia tak perlu 100 orang, cukup satu maung untuk membuat 100 preman mengunci pintu malam lebih cepat. Tanpa sorotan kamera, tanpa viral di media sosial, jalanan Tanah Abang kembali bersiap jadi panggung pertempuran. Darah akan tumpah, dan nama-nama akan kembali diingat. Tapi satu hal yang pasti, bagi Maung Hercules, ini bukan soal kekuasaan. Ini soal harga diri, dan Tanah Abang tak pernah dijual pada pengecut dari timur. Malam ketiga setelah kematian Om Bram, Tanah Abang berubah jadi kota tanpa roh. Para pedagang tutup lebih cepat, lampu-lampu kios dimatikan lebih awal. Tak ada yang berani berkata keras, apalagi menolak ketika Serigala Timur lewat dengan motor dan rantai besi di tangan. Di sebuah sudut warung kopi, kabar mulai beredar, Maung Hercules telah terlihat berkeliaran lagi. Ada yang mengaku melihatnya mondar-mandir di jembatan penyeberangan lama, ada yang bilang ia datang ke makam Om Bram tanpa sepatah kata pun. Isu itu menebar harap bagi yang tertindas, dan ancaman bagi yang haus kuasa. Kabar tersebut sampai ke telinga Bram Tanduk. Ia murka. Bagi Bram, membiarkan legenda hidup berarti membiarkan ketakutan tumbuh di antara anak buahnya. Maka malam itu, ia mengirim sekelompok preman motor untuk menyampaikan peringatan. 10 orang bersenjata datang menghancurkan bengkel Hercules, merusak motor-motor pelanggan, dan mencoret-coret dinding dengan cat semprot, macan tua, mati saja. Mereka tertawa puas, bahkan kencing di atas meja kerja Hercules. Tapi mereka tak tahu satu hal, Hercules sedang mengintai dari atap bangunan seberang, memperhatikan semuanya dalam diam. Keesokan paginya, ketika anak buah Bram kembali ke markas mereka di sebuah gudang tua bekas distribusi, mereka mendapati sesuatu yang mengubah segalanya. 5 orang di antara mereka tergantung di pintu gerbang gudang, hidup tapi babak belur, tubuh mereka penuh luka seperti dicakar binatang buas. Di dada masing-masing tertempel secarik kertas bertuliskan, tidak semua legenda mati. Video peristiwa itu beredar cepat di antara grup-grup WhatsApp pedagang dan ojek online. Seketika, aura ketakutan berubah menjadi harapan. Bisik-bisik kembali terdengar, Maung udah mulai ngelawan. Di sisi lain, Bram Tanduk semakin murka. Ia merasa dipermalukan, tapi anak buahnya mulai goyah. Beberapa dari mereka mulai bertanya, siapa sebenarnya Hercules? Kenapa orang-orang tua di Tanah Abang menyebutnya lebih dari sekadar preman? Bram tahu, jika ketakutan tumbuh, kekuasaan akan runtuh. Maka ia memutuskan untuk mempercepat rencana, menghabisi Hercules secara terbuka, sebagai tontonan, agar semua kembali tunduk pada Serigala Timur. Ia memerintahkan pengepungan besar-besaran terhadap bengkel Maung malam itu juga. Namun Hercules bukan binatang yang mudah dijebak. Ia sudah tahu semua pola dan celah di jalanan Tanah Abang, seperti punggung tangannya sendiri. Saat puluhan motor mengepung bengkel dari berbagai arah, mereka hanya menemukan bengkel kosong, pintu terbuka, dan sebatang parang tertancap di meja, berdarah segar. Di tembok, tertulis kalimat yang akan mereka kenang seumur hidup, kalian datang berkelompok, aku datang seperti hantu. Tanah Abang kembali menyimpan aroma darah. Bukan dari tubuh yang jatuh, tapi dari ketakutan yang perlahan berbalik arah. Selama ini, Serigala Timur menebar teror, namun kini, mereka yang mulai melihat ke belakang saat berjalan. Setiap bayangan jadi ancaman, setiap suara motor jadi pertanda. Karena mereka tahu, Maung telah melepaskan rantai. Dalam seminggu, 6 preman pendatang ditemukan pingsan di toilet umum, diseret keluar dari warung, bahkan dihajar dalam angkot yang mereka peras. Tak ada saksi, tak ada laporan. Tapi semua tahu, Hercules sedang menulis ulang hukum jalanan. Di sisi lain, para preman lama, yang dulu sempat dikubur waktu dan disingkirkan kekerasan modern, mulai bangkit. Mereka datang satu persatu ke bengkel yang kini menjadi markas bayangan. Ada yang datang dengan tongkat, ada yang hanya bawa tangan kosong, tapi semuanya datang dengan satu niat, membela rumah mereka. Nama-nama lama seperti Ucok Lempar, Naryo Badak, dan Andi Tahilalat, muncul dari kegelapan. Dulunya musuh, kini bersatu di bawah satu kalimat, Tanah Abang bukan buat dijual ke orang luar. Serangan balasan dimulai diam-diam. Para Serigala Timur yang memeras kios, tiba-tiba kehilangan motor. Pos-pos kecil mereka dilempari molotov. Bahkan satu kontainer barang sitaan mereka dibakar habis tengah malam. Aksi ini tidak dibalas dengan frontal oleh Bram Tanduk, ia diam. Tapi semua orang tahu, diamnya Bram adalah badai yang mengumpulkan petir.
Ia sedang menyiapkan satu langkah besar, menggulung Hercules dan sisa-sisa preman tua dalam satu malam pemusnahan. Hercules tahu itu, tapi ia tidak gentar. Ia bahkan membiarkan dirinya terlihat di pasar siang hari, berjalan santai membeli rokok dan nasi padang, tatapannya mengiris siapapun yang berani menantang. "Kalau kalian mau perang, jangan pakai topeng," katanya kepada salah satu kaki tangan Bram yang gemetar saat berpapasan. Di jalanan, hanya ada dua hukum, yang takut mati, dan yang sudah mati rasa. Kalimat itu menyebar seperti api di bensin. Dan semakin banyak yang memilih berdiri di sisi Maung. Di malam ke-10 sejak perang jalanan dimulai, sebuah suara ledakan kecil terdengar di sekitar Blok G. Disusul oleh suara rantai motor dan teriakan. Pasar Tanah Abang seolah berubah menjadi arena gladiator. Lampu padam, dan hujan turun. Tapi di kegelapan itu, suara langkah kaki berat bergema, langkah Maung Hercules. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bram tanduk berkata pelan kepada anak buahnya. "Kita tak sedang melawan manusia. Kita sedang diburu binatang." Malam itu Tanah Abang tidak hanya gelap karena padamnya listrik. Ia gelap karena dendam yang turun dari langit. Hujan mengguyur tanpa ampun saat dua dunia bertabrakan di jantung Blok G. Puluhan preman Serigala Timur berbaris dengan senjata tajam, rantai, bahkan senapan rakitan. Mereka tak lagi diam. Ini bukan lagi intimidasi, ini penyergapan. Bram Tanduk telah menetapkan malam itu sebagai akhir dari legenda. "Habisi Hercules di tempat ia dulu naik tahta," teriaknya. Tapi Bram lupa satu hal, tanah ini milik Maung. Dan malam ini, tanah itu menolak diinjak oleh penakluk asing. Hercules tidak datang sendirian. Dari gang-gang sempit, dari lorong pasar yang gelap, satu persatu wajah-wajah lama muncul. Ucok lempar menggenggam palu, Andi Tahilalat membawa rantai. Bahkan Mbah Soleh yang dulu hanya jadi tukang parkir, berdiri tegap membawa bambu runcing. Mereka bukan pasukan terlatih, bukan anak muda berenergi. Tapi mereka punya sesuatu yang tak bisa dibeli, kesetiaan pada tanah yang mereka jaga puluhan tahun. Saat Serigala Timur maju dengan yakin, suara Hercules menggelegar di bawah deras hujan. Hari ini bukan tentang menang. Hari ini tentang bertahan. Siapa yang lari, lupakan aku. Pertempuran pecah. Pisau menari di udara, rantai melayang, dan darah membasahi paving yang biasa diinjak pembeli sandal murah. Jeritan dan amukan berganti tak henti. Beberapa preman pendatang mulai ragu. Mereka dilatih untuk intimidasi, bukan untuk perang. Tapi Maung dan pasukannya bertarung seperti singa yang melindungi kandang terakhir. Hercules sendiri seperti hantu. Ia muncul dari balik bayangan, menebas, memukul, dan menghilang. Di satu titik, ia berhadapan langsung dengan Bram Tanduk. Mata mereka bertemu dalam genangan air dan darah. Tanpa kata, hanya tatapan yang saling menghunus. Pertarungan dua raja pun terjadi. Bram dengan golok besar berkarat, Hercules dengan parang tuanya yang sudah tak asing dengan daging manusia. Mereka bertarung brutal, tanpa gaya, hanya niat untuk menghabisi. Golok Bram sempat melukai lengan Hercules, tapi Maung hanya tersenyum. "Luka itu cuma pengingat, kalau aku belum mati." Dengan satu gerakan penuh tenaga, Hercules menghantamkan kepala Bram ke tiang besi. Dentuman keras itu mengakhiri segalanya. Bram tumbang, tak bergerak. Anak buahnya lari tunggang langgang, sebagian diseret warga, sebagian lagi bersembunyi dalam gat. Subuh datang dengan tenang, seperti baru saja menguburkan malam paling berdarah. Blok G porak-poranda, tapi kali ini penuh semangat. Para pedagang kembali muncul dari balik pintu, menyeka darah dari dagangan, dan tersenyum. Di ujung pasar, Hercules duduk bersandar di tembok, luka di lengannya dibalut seadanya. Ia menatap langit yang mulai terang, dan berkata lirih pada dirinya sendiri. "Aku tak pernah ingin perang ini, tapi kalau tanah ini memanggilku lagi, aku akan datang." Kemenangan di Blok G membuat nama Maung Hercules kembali hidup di jalanan. Namun, kemenangan itu bukan akhir. Di balik kekalahan Bram Tanduk, masih ada akar yang belum tercabut. Sisa-sisa Serigala Timur tidak bubar begitu saja. Mereka bersembunyi, menyusun ulang barisan, dan kali ini dipimpin oleh sosok yang lebih bengis, Coki Setan, tangan kanan Bram yang selama ini bekerja di balik layar. Jika Bram menguasai jalanan dengan otot, maka Coki menguasai dengan akal kotor dan dendam dingin. Ia tak ingin merebut Tanah Abang, ia ingin melihat Hercules tersungkur dalam rasa kehilangan. Pagi itu,
Saat Hercules baru saja membuka bengkel dan duduk menikmati kopi, seorang bocah datang membawa tas plastik hitam. Ia tak bicara apa-apa, hanya menaruhnya di meja dan pergi cepat. Hercules membukanya, dan di dalamnya, kepala Ucok Lempar, temannya sejak zaman 90-an. Mulut Ucok dijahit rapat, dan di dahinya tertulis dengan spidol, "Kau ambil Bram, aku ambil temanmu." Tangannya bergetar, tapi wajahnya tetap datar. Di dalam hati, darah Hercules mendidih, tapi ia tahu, ini bukan sekadar pembalasan. Ini peringatan bahwa musuh kali ini tidak akan bermain adil. Tanpa menunggu, Hercules bergerak. Ia datangi satu persatu sisa jaringannya. Ia tahu, Coki Setan bukan hanya preman, ia punya koneksi dengan oknum aparat, pengusaha gelap, bahkan bandar narkoba yang ingin menjadikan Tanah Abang sebagai pelabuhan barang haram. Serangan ke Ucok adalah strategi klasik, guncang emosi, hancurkan logika. Tapi Maung bukan binatang dungu. Ia takkan membalas dengan amarah, ia akan membalas dengan rencana. Dan rencana itu dimulai dengan menyebar umpan, pura-pura lumpuh, mundur, bahkan seolah pasrah kehilangan Tanah Abang lagi. 1 minggu berikutnya, pasar terasa sepi dari aksi. Banyak yang mengira Maung kembali bersembunyi. Bahkan beberapa warga mulai takut kalau Coki benar-benar menggantikan posisi Bram. Tapi di balik semua itu, Hercules bergerak diam-diam. Ia kumpulkan data, ia petakan jalur logistik barang haram, ia cari titik lemahnya Coki, dan ia temukan satu celah. Coki punya seorang adik perempuan yang tinggal di rumah tua di belakang terminal. Bukan untuk dijadikan sandera, tapi sebagai umpan balik. Karena Hercules tahu, satu nyawa tak sepadan dengan Ucok Lempar, tapi rasa kehilangan bisa membuat musuh kehilangan kendali. Di malam ke-14, rumah sang adik terbakar. Tidak ada korban, tapi pesan tertulis di dindingnya, rasa sakit baru dimulai. Coki Setan murka, ia membabi buta menyuruh orang-orangnya menculik siapapun yang pernah dekat dengan Hercules. Jalanan kembali dicekam teror, tapi yang ia tak tahu, semua itu sudah dalam hitungan Maung. Satu persatu preman Coki ditarik keluar dari persembunyian, untuk dimusnahkan dalam kegelapan. Malam itu, Tanah Abang kembali menyalakan satu hukum lama. Barang siapa membalas nyawa dengan nyawa, akan kehilangan segalanya. Di tengah malam yang penuh kegelisahan, Tanah Abang kembali mendengarkan bisikan yang lebih berat. Pasar yang biasa ramai, kini dipenuhi angin ketakutan. Coki Setan mulai kehilangan kesabaran, memburu siapa saja yang ia curigai ada hubungan dengan Maung Hercules. Namun ia tidak tahu, bahwa yang ia benci bukan hanya seorang pria besar dengan janggut tebal, itu adalah simbol dari keberanian yang mengalir di dalam darah setiap orang Tanah Abang. Tanah yang telah melawan segala ancaman, baik dari luar maupun dalam. Namun pada malam itu, saat api melahap rumah sang adik, Coki merasa kehilangan kendali. Rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, tapi sumber dari keteguhan hatinya. Ia merasa telah ditampar keras oleh Maung, dan seperti petir yang menyambar, ia merencanakan balas dendam. Di balik kedatangannya yang kelam, ia mulai memainkan permainan yang lebih licik. Ia tahu betul kelemahan terbesar Maung, rasa sayang pada orang-orang yang pernah berada di bawah sayapnya. Coki, dengan cerdiknya, berhasil menghasut beberapa orang dalam pasukan Maung untuk berpaling. Ia menawarkan kekuasaan, uang, dan perlindungan. Beberapa preman tua yang lelah berjuang akhirnya tergoda untuk meninggalkan Maung dan bergabung dengan pihak Coki. Mereka membawa informasi, membawa desas-desus yang menyatakan bahwa Hercules tak lebih dari seorang pria yang sudah tua, yang tak mampu lagi bertarung. Coki tahu bahwa untuk menghancurkan musuh, ia harus menghancurkan kepercayaan, dan ia berhasil. Keteguhan hati yang pernah Maung banggakan, kini mulai retak. Dengan bantuan beberapa pengkhianat, Coki merencanakan serangan besar pada malam hari. Ia tahu, Maung pasti sedang sibuk dengan pengikutnya yang setia, namun ia tidak tahu bahwa dalam kegelapan itu, ada rencana yang lebih besar. Saat pasukan Coki bergerak menuju bengkel, mereka tidak tahu bahwa Hercules telah menyiapkan perangkap. Satu-satunya hal yang mereka tidak perhitungkan adalah kenyataan bahwa kepercayaan yang terbentuk di jalanan Tanah Abang lebih kuat daripada godaan kekuasaan yang datang dari luar. Ketika fajar mulai menyingsing, ledakan mengguncang bumi. Coki Setan dan anak buahnya dikepung dari segala sisi. Rencana licik mereka dihancurkan dalam sekejap. Maung Hercules berdiri di tengah, wajahnya tak menunjukkan emosi, tetapi di matanya, ada satu hal yang pasti, sebuah janji yang akan dipenuhi.
Malam itu, Coki Setan harus membayar harga yang sangat mahal. Dan seperti halnya legenda Tanah Abang, setiap pengkhianat yang mencoba menaklukkan tanah itu akan menemukan bahwa tanah itu tidak pernah bisa dijual, dan darah yang tertumpah hanya akan menguatkan ikatan yang tak terlihat. Setelah Coki Setan jatuh dalam api balas dendam yang direncanakan Maung Hercules, Tanah Abang kembali sepi. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sementara. Meskipun Maung telah memenangkan pertempuran besar, perang untuk mendapatkan kembali Tanah Abang sepenuhnya tidak pernah selesai. Warga mulai berbicara tentang siapa yang sebenarnya berkuasa sekarang. Maung Hercules bukan hanya preman, ia menjadi legenda. Tapi legenda itu memiliki harga yang sangat mahal. Setiap mata yang melihatnya kini penuh dengan rasa takut dan hormat, dan Maung tahu betul bahwa ia tidak bisa lagi hidup seperti dulu. Saat itu, muncul kabar tentang seorang pengusaha besar dari luar negeri yang tertarik membeli tanah di sekitar pasar Tanah Abang. Ia datang dengan janji pembangunan, dengan gedung-gedung tinggi dan apartemen yang mengubah wajah lama menjadi sesuatu yang lebih modern. Warga pun bingung, apakah mereka akan mempertahankan tanah mereka yang sudah diwariskan turun-temurun, atau mengikuti arus uang dan pembangunan yang dijanjikan. Di balik suara-suara itu, Maung Hercules mulai merasa terpojok. Musuhnya kini bukan hanya preman, tapi juga kekuatan besar yang mencoba mengubah wajah Tanah Abang. Di sisi lain, pengusaha itu bukan orang sembarangan. Ia dikenal dengan nama James Van Helsing, seorang Taipan asal Eropa yang menguasai pasar properti dan investasi. Ia tahu betul bahwa untuk menguasai sebuah wilayah, ia perlu menghapus semua simbol lawan. James memutuskan untuk menghubungi orang-orang yang pernah bekerja dengan Maung, menggunakan uang, janji manis, dan ancaman halus untuk menarik mereka ke dalam rencananya. Namun, seperti yang Maung duga, setiap orang yang mencoba untuk menjual dirinya pada James akhirnya merasa kesulitan untuk keluar dari lingkaran itu. James bukan hanya pedagang properti, ia adalah penjajah modern. Tanpa sepengetahuan James, Maung memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Ia mengundang beberapa orang penting yang tinggal di sekitar Tanah Abang untuk bertemu dengannya di bengkel yang sudah lama menjadi markas. Di sana, dengan tegas, Maung mengungkapkan niatnya. Tanah Abang adalah milik kita, dan kita yang akan menentukan nasibnya. Bukan mereka yang datang dari luar, yang hanya melihat tanah ini sebagai alat untuk mendapatkan uang. Ucapan itu seperti mantra, semangat warga yang semula mulai luntur kembali berkobar. Mereka tahu, di balik tubuh kekar Maung, ada kekuatan yang lebih besar, kekuatan untuk melawan penindasan. Namun, James Van Helsing tidak akan mundur begitu saja. Ia tahu bahwa Tanah Abang adalah titik strategis, dan untuk mengalahkan Maung, ia harus melancarkan serangan ekonomi yang jauh lebih tajam daripada pisau atau peluru. Saat itulah, strategi yang lebih licik mulai dijalankan, meracuni pikiran-pikiran yang belum sepenuhnya yakin pada Maung, menggunakan media dan hubungan yang bisa menebar kebohongan. Tetapi Hercules bukan hanya seorang pejuang fisik. Ia tahu bahwa kekuasaan yang lebih besar datang dari rakyat yang percaya. Dan ketika ketidakadilan datang dengan peluru dan uang, Hercules berjanji akan menangkisnya dengan cara yang lebih tajam, persatuan yang tak bisa dibeli dengan apapun. James Van Helsing semakin menggencarkan serangannya dengan menggunakan uang sebagai senjata utama. Ia mulai membeli lahan-lahan di sekitar Tanah Abang, menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dari nilai pasar. Dengan kedok pembangunan, ia membujuk pedagang-pedagang kecil untuk menjual kios mereka, menjanjikan kehidupan yang lebih baik di bawah gedung pencakar langit. Namun, para pedagang itu mulai merasa terperangkap dalam janji manis James. Seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa Tanah Abang yang mereka cintai mulai berubah menjadi proyek komersial yang dingin dan asing. Di saat yang sama, beberapa pedagang mulai curiga, apakah Maung Hercules benar-benar bisa melawan tekanan besar ini. Maung, yang awalnya memilih untuk bertindak di balik layar, kini mulai muncul lebih terang. Dengan kekuatannya yang terbentuk dari loyalitas rakyat, ia tidak hanya berusaha melawan dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan strategi untuk membangkitkan semangat Tanah Abang. Di tengah kampanye besar yang dijalankan James, Hercules mengajak para pedagang untuk berkumpul, memberikan pidato yang menggugah hati. Kita bukan hanya melawan seorang pengusaha, kita sedang melawan orang-orang yang ingin mengubah Tanah Abang menjadi pasar besar yang dingin, tanpa jiwa. Mereka membeli tanah, tapi tidak bisa membeli semangat kita. Kalimat itu seperti petir yang menyambar pasar, membangkitkan kesadaran baru di hati mereka.
Namun, James tidak tinggal diam. Ia mengerahkan kekuatannya untuk mempengaruhi pejabat-pejabat kota dan polisi, berusaha menjebak Maung dalam perangkap hukum dan politik. Dengan uang dan koneksinya, ia mulai menekan usaha Maung untuk bertahan. Semakin banyak laporan palsu beredar, semakin banyak anak buah Maung yang ditangkap dengan tuduhan yang tak jelas. Tanah Abang mulai terasa seperti medan perang yang penuh dengan keraguan. Meskipun begitu, Maung tak pernah goyah. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang menang di pengadilan, tetapi tentang memenangkan hati rakyat Tanah Abang. Dengan ancaman di depan mata, Maung memutuskan untuk memperlihatkan sisi lain dari pertempurannya. Ia meluncurkan gerakan sosial yang melibatkan seluruh warga, bukan hanya pedagang, tetapi juga tukang ojek, buruh, dan siapapun yang merasa Tanah Abang adalah rumah mereka. Bersama-sama, mereka mengadakan aksi solidaritas besar di pasar. Sebagai simbol kekuatan rakyat, mereka menutup pasar dengan cara yang penuh makna, tanpa kekerasan, tanpa ancaman. Mereka berdiri tegak, menunjukkan kepada James bahwa Tanah Abang bukanlah sekadar tempat untuk menghasilkan uang, tetapi rumah bagi mereka yang telah berjuang untuknya bertahun-tahun. Aksi ini membuat banyak pihak tercengang, karena mereka tidak hanya melawan kekuatan ekonomi, mereka melawan ketidakadilan. James, yang semula yakin akan kemenangan mudahnya, kini mulai merasakan getarannya. Setiap langkahnya semakin terjepit oleh suara-suara rakyat yang mulai bersatu. Tanah Abang bukan sekadar tempat perdagangan, ia adalah simbol perlawanan yang tak bisa dihancurkan dengan uang atau kekuatan. Hercules tahu betul bahwa kemenangan tidak datang dengan cepat, tetapi dengan keteguhan hati, persatuan, dan keberanian untuk menghadapi apapun yang datang. Dan sekarang, Tanah Abang akan memilih siapa yang akan menjadi penguasanya, bukan dengan kekuatan militer, tapi dengan kekuatan rakyat yang berdiri bersama. Setelah aksi besar yang diorganisir oleh Maung Hercules, suara rakyat Tanah Abang semakin bergema, dan James Van Helsing mulai merasakan bahwa rencananya untuk menggulingkan pengaruh Hercules tak semudah yang dibayangkan. Tanah Abang, yang dulu dianggap sebagai pasar yang bisa dibeli dan dijual dengan mudah, kini menjadi simbol kekuatan yang lebih besar. Hercules tidak hanya mempertahankan pasar, ia telah menghidupkan kembali semangat yang tak tergoyahkan dari orang-orang yang telah berjuang untuk tempat itu selama bertahun-tahun. Namun, James yang tidak tahu mundur, mulai merancang taktik terakhir yang lebih mematikan, menyerang reputasi Maung dan memecah belah rakyatnya. Di malam yang sunyi, ketika semua orang merasa kemenangan sudah di depan mata, sebuah serangan mendalam datang dari pihak yang tak terduga. Di seluruh Tanah Abang, selebaran mulai beredar, berisi tuduhan bahwa Maung terlibat dalam skandal besar dengan para pengusaha yang sebelumnya telah berkolaborasi dengan Coki Setan. Isu ini segera menyebar luas, dan tak lama kemudian, banyak pedagang yang mulai ragu. Maung yang dulu mereka anggap sebagai pahlawan, kini mulai dipertanyakan integritasnya. Rencana James untuk merusak citra Maung akhirnya membuahkan hasil. Namun, Maung tahu bahwa krisis ini hanya akan memperlihatkan siapa yang benar-benar mendukungnya dan siapa yang hanya mengikuti angin. Dengan diam-diam, ia mengumpulkan beberapa orang yang setia, mereka yang telah bersama sejak pertama kali Maung memegang kendali Tanah Abang. Di sebuah ruang yang gelap, Maung mengungkapkan langkah berikutnya. Kita tidak hanya melawan uang dan kekuasaan, katanya dengan suara penuh tekad, kita melawan kebohongan yang menembus hati. Dan kita akan tunjukkan bahwa Tanah Abang ini milik kita, bukan untuk dijual atau dibeli dengan harga berapapun. Rakyat Tanah Abang, yang mulai meragukan kebenaran, segera diberi bukti nyata. Melalui penyelidikan yang cermat dan bantuan dari beberapa orang yang masih setia, Maung berhasil mengungkapkan siapa yang ada di balik semua skandal itu. James Van Helsing, yang selama ini bersembunyi di balik layar, ternyata telah membeli informasi palsu dari beberapa oknum pemerintah untuk mendiskreditkan Hercules. Semua itu akhirnya terbongkar dan menjadi bahan pembicaraan luas di media sosial dan di jalanan Tanah Abang. Kebenaran itu seperti api yang membakar setiap kebohongan yang ada. Pada malam yang menentukan, Maung Hercules berdiri di tengah kerumunan yang telah berkumpul di jantung Tanah Abang. Ratusan orang, dari pedagang hingga tukang ojek, menyaksikan saat Hercules berbicara dengan penuh keyakinan. Tanah Abang bukan hanya tempat kita mencari rezeki, ini adalah tempat kita menanamkan harga diri. Hari ini, kita tidak hanya melawan James Van Helsing atau siapapun yang ingin merusak kita. Kita melawan mereka yang ingin mencuri identitas kita. Tanah ini bukan untuk dijual, tidak akan pernah.
Sorak-sorai dari warga menggema, dan seketika itu, Maung tahu, ia telah memenangkan pertempuran yang lebih besar. James Van Helsing, yang sebelumnya merasa tak terkalahkan, akhirnya mengetahui bahwa meskipun uang bisa membeli banyak hal, ia tidak bisa membeli hati dan jiwa rakyat Tanah Abang. Dengan kemarahan yang terpendam, ia meninggalkan Tanah Abang. Kekalahannya terasa pahit dan menyakitkan. Sementara itu, Maung Hercules berdiri tegak di tanah yang tak bisa digoyahkan oleh kekuatan apapun. Tanah Abang tetap milik rakyatnya. Dan legenda Maung Hercules, sang penguasa yang tak terkalahkan, akan terus hidup, tak hanya di dalam setiap langkah keras yang ia buat, tetapi juga dalam setiap kisah yang diceritakan oleh mereka yang mencintai tempat ini.